Dalam foto ini terlihat bahwa Syekhina Maimun Zubair sedang membaca Al-Quran dekat makbaro Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di komplek Masjid Nabawi. Saat itu beliau selesai melakukan haji dan umrah, kemudian berziarah ke makbaro Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada beberapa kesempatan saat ngaji, beliau menjelaskan suatu hadis tentang keutamaan berziarah ke makbaro Rasulullah. من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. Yang artinya, barang siapa menziarahi aku setelah wafatku, maka ia seolah-olah mengunjungiku di saat hidupku. Hadis tersebut adalah hadis marfu, yang diriwayatkan oleh Hatim bin Abi Balta'ah. Selain hadis tersebut, ada satu hadis yang juga seringkali disebut oleh Syekhina Maimun Zubair, yaitu من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. Yang artinya, barang siapa berhaji dan tidak berziarah kepadaku, maka ia benar-benar berpaling dariku. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Bahasa Mbah Maimun itu namanya, jotak Kanjeng Nabi. Ada sebagian orang yang datang ke Madinah dengan tujuan utamanya untuk melakukan sholat arba'in, yaitu salat 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi selama 8 hari berturut-turut. Hal itu baik, akan tetapi beliau kurang cocok dengan hal tersebut. Menurut beliau tujuan utama ke Madinah adalah berziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sebaiknya dibaca saat berada di hadapan Rasulullah? Yang pertama adalah membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Salah satu puji-pujian yang dibaca berjamaah oleh para santri di musola Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu Sarang Rembang Jawa Tengah sebelum sholat maghrib adalah يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك بالذنب يستغفرون الله صلى الإله وسلما عليك يا خير خلق الله والآل والصحب هب لنا حسن الختام بهم يا الله. Wahai Tuanku, wahai Rasulullah. Wahai manusia yang memiliki pangkat agung di sisi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan hal buruk datang kepadamu. Dengan membawa dosa seraya meminta ampun kepada Allah. Semoga solawat dan salam dari Tuhan. Untukmu wahai sebaik-baiknya makhluk Allah serta untuk keluarga dan para sahabat, berikanlah untuk kami akhir yang baik, husnul khotimah, dengan perantara mereka wahai Allah. Dalam pujian tersebut disebutkan bahwa orang-orang yang berbuat dosa datang kepada Rasulullah. Mereka juga meminta kepada Allah agar mengampuni dosa mereka. Dengan kedatangan mereka di hadapan Rasulullah, mereka berharap agar Rasulullah juga memintakan kepada Allah untuk mengampuni dosa mereka. Seperti disebutkan dalam An-Nisa ayat 74. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفرون الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Yang artinya, sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Salah satu hal lain yang dilakukan adalah membaca Al-Quran. Hal itu seperti yang terlihat dalam foto Mbah Maimun tersebut. Dalam hadis disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk membacakan Al-Quran di hadapan Kanjeng Nabi, bacakanlah Al-Quran untukku. Ibnu Mas'ud berkata, apakah aku akan membacakan untukmu, sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku senang mendengar bacaan Al-Quran dari orang selainku. Ibnu Mas'ud kemudian membaca Al-Quran Surat An-Nisa, mulai ayat 1 sampai pada ayat 41 berikut. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Yang artinya, maka bagaimanakah ketika kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu sebagai saksi atas mereka itu? Saat sampai pada ayat 41 tersebut, Rasulullah bersabda cukup sekarang. Dan kedua mata beliau bercucuran air mata. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت أقرأه عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك الآن. Mungkin itulah salah satu yang menjadi dalil dari yang dilakukan oleh Syekhona Maimun Zubair yang membaca Al-Quran di Masjid Nabawi, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian untuk tulisan kali ini.
Semoga dimudahkan rezekinya dan mendapatkan anugerah sowan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kandungan doa yang ada pada Maulid Al-Dibai. اللهم لرزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. Ditulis di Majlis Taklim Sabilun Najah Kramat Sari 3 Pekalongan Ahad Legi, 23 Zulqa'dah 1442 Hijriyah atau tanggal 3 Juli tahun 2021 Masehi.